Sekarang kita telah memasuki tahun 2024. Karenanya pada video ini Wong Anime akan membahas apa sajakah anime-anime terbaik yang menurut Wong Anime merupakan anime ter-Yahoo di tahun ini. Sebagai catatan, di video ini Wong Anime hanya akan memasukkan anime-anime yang ditonton oleh Wong Anime, dan di sini Wong Anime akan memasukkan anime seri saja yang menurut Wong Anime memiliki kualitas story dan grafis yang bagus sebagai kriteria utama. Karenanya jika anime favorit kalian tidak ada di sini, maka kemungkinannya anime tersebut belum Wong Anime tonton, ataupun anime tersebut adalah anime yang bukan selera Wong Anime dan Wong Anime anggap tak terlalu bagus, baik itu dari sisi cerita atau sisi grafis. Oke, jangan berlama-lama lagi, mari kita mulai dengan posisi bontot alias posisi ke-10. Di posisi 10 ada Konosuba Season 3. Di posisi ini tentu saja ada Konosuba, anime isekai komedi parodi terbaik yang pernah ada. Terlepas kalau anime ini adalah salah satu anime isekai terbaik yang pernah ada, Wong Anime tidak menempatkan Konosuba di posisi lebih dari posisi 10 dikarenakan gap yang cukup lama antara season 2 dan season 3 memberikan kepada kita selera komedi yang lumayan berbeda, sehingga banyak di antara komedi yang ada di Konosuba season 3 menurut Wong Anime terlihat lumayan repetitif jika dibandingkan dengan season sebelumnya. Meskipun ya masih tetap bikin ngakak juga. Selain itu secara story Konosuba biasa saja menurut Wong Anime, dan bukan cuma itu, grafisnya juga tidak mengalami peningkatan berarti dan masih memakai gaya lama. Karenanya Wong Anime menilai tidak ada terlalu hal baru di anime ini sehingga Konosuba mesti puas berada di posisi 10. 9. Kaiju nomor 8. Salah satu anime baru nih di tahun 2024 yang sayang banget kita hanya mendapatkan 12 episode saja di season satunya. Salah satu manga shonen yang menyajikan kepada kita tema yang baru, yaitu pertarungan antara manusia melawan kaiju, monster yang mengancam keberadaan umat manusia. Awalnya sebagai pembaca manga, Wong Anime lumayan ragu dengan studio IG yang menggarap anime Kaiju nomor 8 dikarenakan perubahan desain karakter yang lumayan drastis jika dibandingkan dengan desain animenya dan terlihat seperti sangat malas. Namun ternyata setelah menonton animenya, perubahan desain karakter ini hampir benar-benar Wong Anime tak sadari dikarenakan animasi yang luar biasa yang diperlihatkan di animenya. Action yang disajikan dengan sangat apik dan para kaijunya diadaptasi dengan baik sehingga mereka terlihat sangat unik dengan kemampuannya masing-masing. Sedangkan para anggota JSDF yang melawan para kaiju, karakternya dikemas dengan hampir sempurna. Meskipun begitu, Wong Anime hanya bisa menempatkan Kaiju nomor 8 di posisi 9 karena meskipun anime ini memiliki tema baru, namun narasinya sendiri tidak jauh berbeda dengan narasi-narasi anime shonen lainnya. Dan jikapun ada yang baru dari anime ini, maka hal tersebut adalah karakter utamanya yang merupakan karakter di atas 30 tahun yang tentu saja sangat langka di anime ataupun manga dengan target pasar remaja. 8. Solo Leveling. Di posisi selanjutnya tentu saja ada Solo Leveling, salah satu adaptasi manhwa dengan jumlah pembaca tertinggi di seluruh dunia. Terlepas kalau manhwanya sendiri telah tamat, hype-nya masih lumayan tinggi dan hal ini dibuktikan dengan banyaknya yang masih tetap menonton animenya ketika Solo Leveling tayang. Ada satu hal yang Wong Anime khawatirkan ketika pertama kali Solo Leveling diumumkan animenya, dan hal tersebut adalah masalah grafis. Solo Leveling dikenal sebagai manhwa dengan grafis yang luar biasa sehingga walaupun ceritanya lumayan mainstream, Solo Leveling tetap digemari banyak orang. Dan ternyata adaptasi animenya sendiri tidaklah mengecewakan. Action yang disajikan ditambah dengan grafis yang luar biasa membuat Solo Leveling Season 1 sangat disukai, dan secara pribadi Wong Anime juga menyukai adaptasi manhwa ini. Selain itu, beberapa adegan yang ditambahkan di animenya seperti misalnya adegan di mana Chai Ha-in dimunculkan dan adegan penyerbuan Pulau Jeju yang gagal memberikan kepada kita world building yang lebih baik jika dibandingkan dengan manhwanya yang sayang sekali kurang memberikan kepada kita unsur introduksi dan perkembangan dari karakter-karakter sampingan selain Sang Jinwoo. Tidak hanya itu, mengingat soundtrack Solo Leveling ini juga diramu oleh Hiroyuki Sawano yang kita tahu juga meramu soundtrack Attack on Titan, maka soundtracknya memberikan nuansa yang luar biasa bagi anime ini. Meskipun banyak orang menganggap Solo Leveling ini hanyalah mimpi bahasa autor, tidak ada seorang pun yang tidak senang dengan anime action yang luar biasa, dan banyaknya yang menonton Solo Leveling ini membuktikan bahwa anggapan negatif ini sama sekali tak berpengaruh. Selain itu, jika kalian menonton anime ini dengan seksama, kalian tentunya tahu kalau perjalanan Sang Jinwoo tidaklah mudah untuk mencapai posisinya sekarang, terutama kalau kalian menonton episode-episode perdananya. Dan karenanya, anime Solo Leveling ini Wong Anime tempatkan di posisi 8 di list ini. 7. One Piece Egghead Arc.
One Piece adalah salah satu anime yang telah tayang hampir tanpa jeda selama puluhan tahun. Dan karenanya, anime ini memiliki kualitas yang bisa kita simpulkan naik turun selama tayangnya selama lebih dari 20 tahun. Meskipun begitu, khusus untuk arc terakhir dari One Piece yaitu arc Egghead yang ditayangkan di animenya, kita bisa melihat kalau banyak sekali unsur perubahan animasi dan juga grafis terjadi secara signifikan. Dari mulai pertarungan antara Luffy melawan Rob Lucci, pertarungan antara Law melawan Blackbird, pertunjukan kekuatan Shanks yang dirinya lakukan ketika melawan Eustace Captain Kidd, semuanya terlihat berbeda dengan arc-arc sebelumnya di dunia baru, sehingga menampilkan sajian grafis yang berbeda dan lebih terasa. Karenanya, Wong Anime mesti menempatkan One Piece terutama arc Egghead ini di posisi 7 karena sekarang Toei Animation mampu memfokuskan segalanya di One Piece, dan ini terbukti dengan arc Egghead yang dipoles dengan sangat luar biasa. 6. Apothecary Diaries, salah satu anime favorit Wong Anime nih di tahun 2024. Kalian mungkin menyangka kalau bakalan ada anime action lain nih keluar di atas One Piece Solo Leveling dan Kaiju nomor 8, namun kalian salah. Anime terbaik di posisi 6 adalah Apothecary Diaries, dan berbeda dengan anime-anime lainnya yang ada di list ini, Apothecary Diaries adalah anime dengan genre yang tidak terlalu mengunggulkan pembawaan animasi atau sakuga action yang luar biasa. Namun ceritanya sendiri yang unik dan pembawaannya yang mengingatkan Wong Anime pada drama Korea Jewel in the Palace membuat Wong Anime mesti menempatkan Apothecary Diaries di posisi 6. Apothecary Diaries sendiri menceritakan seorang ahli pembuat obat-obatan tradisional di era kekaisaran bernama Mau Mau yang diculik dan dijual ke istana belakang, tempat di mana para selir kaisar berada. Di tempat ini, Mau Mau kemudian berusaha untuk memecahkan setiap misteri yang muncul di istana, dari mulai keberadaan hantu hingga usaha pembunuhan. Membuat anime ini merupakan salah satu anime terbaik yang pernah Wong Anime tonton di tahun 2024. Tidak hanya itu, grafiknya yang penuh warna dan sangat vibrant, indah dan hidup. Terlepas kalau anime ini tidak seaktif anime-anime action, ketika bicara animasi atau sakuga, membuat anime ini pantas berada di posisi ini. 5. ReZero Season 3, salah satu anime isekai terbaik yang penayangannya paling ditunggu oleh para penggemar anime dan merupakan salah satu anime favorit Wong Anime sendiri, akhirnya tayang juga di 2024. Di season 3 ini, Natsuki Subaru, pemeran utama dari ReZero, tidak lagi naif dan tidak lagi memiliki hero syndrome seperti sebelumnya, sehingga lebih realistis. Dirinya berlatih keras selama 1 tahun di masa dirinya tidak pernah mati dan berusaha mengasah kemampuannya memecahkan masalah. Karenanya, season yang mencakup arc 5 di web novel ini merupakan salah satu momen paling ditunggu oleh Wong Anime yang telah membaca arc ini. Dan seperti yang telah diduga, Studio White Fox mampu mendeliver dengan baik bagaimana perkembangan karakter Natsuki Subaru di animenya. Selain itu, mengingat season 3 ini adalah season full action, berbeda dengan season sebelumnya, kita bisa melihat kalau action di anime ini dikemas dengan sangat baik. Meskipun action sesungguhnya akan dilakukan di part 2 yang akan terjadi di Februari nanti. 4. Mushoku Tensei. Mushoku Tensei season 2 part 2 atau Kur kedua adalah salah satu anime terbaik yang Wong Anime tambahkan di list ini, dikarenakan sebagai salah satu anime isekai terbaik, Mushoku Tensei mampu memberikan salah satu hal langka yang jarang sekali kita lihat di anime bergenre isekai, yaitu drama keluarga. Ketika kita melihat anime isekai, maka kita akan selalu disajikan hampir setiap saat mimpi basah autor di mana MC atau karakter utamanya selalu overpower di awal dan seringkali tidak memiliki kesulitan untuk menyelesaikan masalah mereka. Namun Mushoku Tensei berbeda. Rudeus Greyrat, karakter utama, bukanlah karakter sempurna. Dirinya tidaklah overpower, terlepas kalau dia dikenal sebagai penyihir jenius. Dirinya juga tidak bisa menghentikan kematian keluarganya yang terjadi di hadapannya. Selain itu, Rudeus juga mengalami trauma dan PTSD yang membuat karakternya sangat manusiawi dan dipenuhi dengan celah juga kesalahan. Dan eksekusi yang luar biasa dari Studio Ban yang mampu mengamplifikasi segala peristiwa emosional di season 2 part 2 ini membuat Wong Anime mesti menempatkan Mushoku Tensei di posisi keempat di daftar ini. 3. Bleach Thousand Years Blood War. Meneruskan Bleach Thousand Years Blood War part 2 yang terjadi kemarin, Bleach Thousand Years Blood War part 3 kali ini kembali dieksekusi dengan luar biasa. Setelah sebelumnya, part 1 juga memiliki kualitas yang hampir sama. Sama seperti One Piece arc Egghead, tampaknya Studio Pierrot juga hampir tidak memiliki proyek-proyek lainnya, membuat mereka bisa memfokuskan pada anime Bleach ini. Dan seperti yang telah diduga, final arc dari Bleach ini mampu dideliver dengan baik sekali lagi. Adegan ketika bangkai dari Sun Tzu diperlihatkan, dan adegan pertarungan antara Busby melawan Jugram Harswald dieksekusi dengan baik.
Selain itu, adegan backstory yang ditambahkan di anime ini seperti misalnya diungkapkannya Zanpakuto milik Nanao yang ternyata memiliki kutukan, dan backstory persahabatan antara Jugram dengan Busby yang membuat karakterisasi yang muncul di Bleach Thousand Years Blood War Part 2 ini menjadi sangat menarik, membuat Wong Anime mesti menempatkan Bleach Thousand Years Blood War Part 2 di posisi 3 besar di daftar ini. 2. Frieren. Frieren tentu saja adalah anime yang wajib berada di list ini. Bukan hanya karena anime ini saat ini telah mengalahkan Full Metal Alchemist Brotherhood yang lebih dari 1 dekade berada di ranking 1 di My Anime List, namun juga dikarenakan nilai-nilai yang bisa diambil dari Frieren ini. Kalian mungkin banyak protes karena hanya ada 12 episode terakhir saja dari 28 episode yang muncul dan tayang di tahun 2024, namun ini cukup untuk membuat Frieren ada di list ini. Tidak hanya dikarenakan adegan-adegan action yang luar biasa yang berada di beberapa episode terakhirnya, namun juga dikarenakan pelajaran-pelajaran yang bisa diambil dari anime ini. Dan menurut Wong anime yang menginspirasi orang untuk bisa berbuat baik dan menghentikan kejahatan di depannya di dunia nyata, pantas untuk berada di list ini dan bahkan berada di posisi 2 di list ini. Dan di posisi puncak, di posisi pertama tentu saja ada Dandadan. Dandadan adalah anime unik yang memperlihatkan kepada kita bagaimana elemen chaos atau unsur kekacauan bisa bekerja apabila kesemua elemen yang kelihatannya tidak bekerja ini dieksekusi dengan baik oleh pengarangnya. Ketika bicara unsur cerita, jujur aja Wong Anime belum pernah menemukan manga ataupun anime yang dieksekusi dengan cara sekeos dan seacak kadut dari Dandadan terkecuali Chainsaw Man. Entah pengarangnya Yukinobu Tatsu ini makan kecubung atau ngisep hasil bakaran plastik apa. Dan anehnya, seluruh chaos yang ada di manga dan anime Dandadan ini bisa berpadu dan berkombinasi dengan cara yang tidak bisa ditebak, namun semuanya bekerja dengan sangat baik. Yokai atau hantu yang makan bola naga kita apabila kita masuk ke wilayahnya work dan bekerja dengan baik. Alien versus hantu yang awalnya mungkin tidak akan pernah bisa kita bayangkan, work juga dengan sangat baik. Tidak hanya itu, unsur genre yang ada di Dandadan seperti misalnya komedinya, slice of life-nya, romansnya, actionnya bisa dieksekusi dengan sempurna, dan kombinasi dari semua hal ini membuat Wong Anime mesti menobatkan Dandadan sebagai anime terbaik 2024 dengan hakul yaki. Dan dengan story Dandadan yang luar biasa ini, maka backstory yang disajikan akan sangat luar biasa, dan karenanya backstory dari setiap yokai di Dandadan akan menguras emosi kita. Oleh karena itu, kalian bisa menonton mengenai backstory untuk setiap yokai di video berikut.